Bisa ya? Bapak. Apakah bisa mendengarkan saya? Bisa, Pak. Masuk, Pak. Iya. Ini agak kurang kondusif ya, tapi nggak apa-apa karena daripada kita nggak kuliah. Oke. Pertama saya mohon maaf, ini kondisinya lagi raker ya. Ini FE UNJ harus harus ada raker dan ini di luar kota gitu ya. Eh, Hari ini Senin Selasa kegiatannya, sehingga mau tidak mau saya harus ikut. Nah, rekan-rekan sekalian, perkuliahan kita kali ini itu terkait dengan eh, brand and product decision in global marketing. Tapi kurang kondusif ya, sebentar ya. Mantap beres. Nah, rekan-rekan sekalian, ini bisa ya. Saya dulu ya. Jadi hari ini kegiatan kita ini adalah terkait dengan eh, brand and product decision in global marketing. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara tentang brand atau product decision, ini kan sebetulnya keputusan yang sifatnya strategis, gitu ya, dalam konteks internasional. Ini Ayesha bisa dengar ya? Ini terputus-putus kayaknya nih. Bisa dengar Ayesha ya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Terputus ya? Iya, agak ini. Jaringan juga nge-lag, Pak. Oke, eh, kalau bicara tentang, eh, oke, kalau bicara tentang apa namanya produk dan brand ya, berarti kita bicara tentang keputusan perusahaan. Ya, bicara tentang keputusan perusahaan dan ini bersifat strategis karena tentu saja biasanya perusahaan itu memiliki banyak produk, ya, memiliki banyak produk, memiliki banyak brand. Nah, pertanyaannya dari sekian banyak produk itu, dari sekian banyak brand itu, mana kira-kira yang digadang-gadang, yang digadang-gadang bisa apa namanya bertarung gitu ya, ikut competition, ikut masuk di pasar internasional. Sebentar, ini kayaknya. Jadi ini terkait dengan pilihan apa namanya dari sekian banyak pilihan mana produk-produk kira-kira yang memiliki keunggulan gitu, keunggulan. Nah ini pilihan ini kan pilihan yang sifatnya strategis ya, ya orang rekan-rekan sekalian kayaknya nggak kondusif deh. Ini saya nggak dapat ruangan yang apa namanya yang representatif. Jadi saya mau ke apa namanya mau cari ruangan yang lebih sempit. Ternyata di situ juga banyak orang dan mereka kayaknya mereka sepertinya kurang ini ya, kurang tertawa lepas gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ini menyangkut pilihan strategis. Kalau dia menyangkut pilihan strategis, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan. Ya, pertimbangan yang mungkin paling gampang yang kita lihat adalah bagaimana performance dari produk itu sendiri.
ya, bagaimana performance. Nah, kalau kita bicara tentang performance, maka kita bicara tentang apa namanya? Kita bicara tentang bagaimana produk itu saat ini gitu. Ya, apakah dia memiliki market? Apakah dia berhasil apa namanya? Apakah dia berhasil memberikan apa ya? Standar kualitas tertentu gitu. Jadi, apakah selama ini performanya itu terkait kualitas, terkait mungkin complaining customer, terkait dengan daya serap terhadap pasar, apakah itu memenuhi syarat itu? Kalau dia memenuhi syarat itu, maka ya selamat aja. Artinya perusahaan punya satu item produk yang kira-kira bisa diandalkan, ya. Kemudian mungkin berikutnya, ya. Jadi saya bicara tentang pertama tadi adalah kualitas produk dan standarnya. Ya, kualitasnya tentu saja harus bagus dan standarnya internasional tentu saja. Nah, dalam hal ini ada tingkatan mutu, ada mungkin konsistensi menjaga kualitas dan tentu saja biasanya ada sertifikasi. Jadi kalau Anda punya produk ini sudah tersertifikasi, dia bisa masuk ke pasar yang lain, bisa ke Australia, bisa ke Malaysia. Ya, yang jelas sertifikasi yang dia punya itu adalah memenuhi kriteria tertentu, maka welcome. Nah, itu artinya dari sisi kualitas produk ini punya jangkauan internasional. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya apa namanya? Apakah produk itu secara legalitas ya dan perizinan itu memungkinkan. Misalnya ada produk-produk jamu-jamuan di Indonesia. Dulu saya punya pengalaman, saya sakit di Filipina ya. Masuk kembung pokoknya. Kembung ternyata teman saya menemukan tolak angin di toko sebelah. Tolak angin yang notabene jamu-jamuan di Indonesia ternyata nyampe di Filipina. Itu di Manila kejadiannya. Nah, apakah produk itu eh, bisa mendapatkan perizinan? Nah, ini harus kita tengok tuh. Apakah jamu-jamuan di negara tersebut relatif lebih gampang atau memang punya regulasi yang ketat? Karena ada beberapa negara kalau dia terkait dengan herbal itu mereka sangat ketat aturannya. Nah, pertanyaannya apakah produk yang Anda punya yang terkait dengan herbal itu koneksinya dengan negara tujuan itu tidak apa namanya itu tidak mendapatkan hambatan yang berarti. Teman-teman saya cepat saja ya, ini kayaknya nggak kondusif, tapi saya ingin memberikan poin hari ini. Yang berikutnya adalah bagaimana logistiknya? Bagaimana sumber daya manusia? Logistik di sini, sorry nih, logistik di sini terkait dengan daya jangkau Anda. Bisa nggak mencapai di sana? Kalau Anda jual herbal, apakah perlu Anda bikin semacam gudang di sana, atau mungkin Anda perlu importir barangkali, atau Anda perlu membangun pabrik assembly atau pabrik perakitan atau apapun di sana? Itu memungkinkan nggak? Ya. Apakah ada regulasi tertentu tuh, terhadap produk tersebut? Ya. Nah, kemudian yang terakhir ya tentu saja Anda melakukan riset pasar. Ya, riset pasar apa yang kira-kira bisa dilakukan yang kira-kira memungkinkan Anda untuk apa namanya produk itu bisa eksis secara global. Ya. Nah, teman-teman sekalian ini semua harus diperhitungkan. Jadi saya tadi bicara tentang 4 hal. Pertama memang produk kita itu udah ada standar. Ya, yang kedua adalah secara legal dia bisa masuk. Yang ketiga adalah secara logistik dan sumber daya itu memungkinkan dilakukan. Dan yang keempat adalah ya Anda harus bisa apa namanya tuh melakukan research. Ya, apakah produk tersebut itu bisa diabsorb oleh market atau enggak? Ya, apakah nanti bentuknya ada partnership di dalam atau Anda eksis sendiri, bikin sendiri, masuk sendiri? Ya, ataukah ada mungkin jaringan jaringan bisnis lokal yang mungkin bisa Anda guide untuk bisa membuat produk Anda eksis di sana, ya. Nah, ya. Iya. Nah, teman-teman sekalian, ini sore nih, ya. Teman-teman sekalian, itu 4 hal yang ingin saya sampaikan sekarang, ya. Ini mohon maaf banget, kita sepertinya cuma 15 menit, ya, tapi nggak apa-apa. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, di topik kali ini, topik pertemuan ke-8, coba dibikin summary-nya, ya. Anda bisa bikin pakai AI, ya, tetapi memasukkan tadi apa yang saya omongkan. Ya, jadi tadi ada 4 poin yang saya omongkan. Anda coba uraikan, terus kemudian Anda bikin summarize terkait dengan topik kita ini. Ini saya nggak bisa melanjutkan lagi. Ini kayaknya nggak kondusif. Ya, ini suaranya semakin mengencang dan saya semakin sulit di sini. Ya, nah teman-teman sekalian, apa namanya?
Mohon maaf sekali lagi perkuliahan saya akhiri sampai di sini. Tetapi Anda silahkan lanjutkan, silahkan baca materinya, materi pertemuan ke-8. Kemudian Anda bikin summary yang saya ucapkan tadi, 15 menit tadi itu, terus kemudian Anda tambahkan ya bahan-bahan yang Anda peroleh di pertemuan ke-8 ini. Ya, nanti summary-nya itu mungkin 1 lembar, 2 lembar, ya mungkin ada sekitar 500 sampai 700 kata, ya formnya apa aja nggak apa-apa. Anda masukkan dalam Word atau PDF, kemudian Anda kirim ke ketua kelas. Ini untuk pertemuan ke-8. Ya, jadi saya sorry saya nggak bisa melanjutkan karena ini sebentar lagi saya akan masuk lagi dalam ruangan. Kemudian ruangan di sini kayaknya nggak kondusif. Saya mau bergeser, mulai lagi ketawa-ketawa. Ya, sebentar lagi rombongannya akan masuk. Jelas itu dulu ya, Ayesa ya. Terima kasih banyak Bapak atas atensinya. mau nanya Pak, Ya, sorry. deadline-nya kapan Pak? Deadline-nya Ya, kapan? malam ini lah. Deadline Ya, malam nggak usah ini. terlalu Oke. kan Hmm. Anda barusan ujian. Ya, Anda barusan ujian, terus kemudian saya kira tidak terlalu banyak apa namanya, tidak terlalu banyak eh, ya tidak terlalu banyak beban Anda kan. Jadi silakan malam ini aja nggak apa-apa. Ya, Anda mungkin mungkin jam 12 malam nggak masalah gitu ya. Anda nanti perhatikan, tulis dulu nama, sorry, nama dalam kurung NIM, kemudian pertemuan ke-8 gitu. Nama NIM pertemuan ke-8. Itu judulnya kalau Anda bikin file. Jadi file Anda, file PDF, sebutin apa namanya, mata kuliahnya dulu ya. Eh, apa namanya, pemasaran internasional, pertemuan 8 nama NIM ya. Pemasaran internasional ya, dalam kurung nama Anda, strip NIM, terus kemudian pertemuan ke-8. Itu ya. Jadi nanti dikirim di Google apa, di Google Drive aja, kemudian malam inilah ya, sebelum jam 12 malam, jam 11.59 ya. Sorry, mohon maaf 15 menit, tapi saya kira ini mudah-mudahan berarti, dan silakan Anda duduk di situ, Anda tambahkan 15 menit lagi buat Anda ya. 15 menit ini Anda boleh buka-buka lagi materinya. Itu teman ya. Saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih banyak. Ini tidak kondusif ya, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi jelas. Demikian teman-teman sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita lanjutkan minggu depan ya. Mohon, Baik mohon Pak, maaf. terima kasih Pak. Terima kasih banyak ya. Saya izin live ya. Baik, terima kasih, Pak.